Di antara cabang iman yang ke-53 yang menjadi penyempurna keimanan seseorang, wajib untuk dilaksanakan agar seseorang menjadi sempurna imannya adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu saling memberikan pertolongan dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Memberikan pertolongan saudara kita sesama muslim, saudara kita sesama muslim dalam menjalankan kebaikan. Menolong saudara kita dalam ketakwaan, dalam menjalankan kewajibannya dan dalam meninggalkan yang diharamkan. Salatullah salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita bahwa kita ngaji pagi hari ini lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada cabang iman yang ke-53, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, as-salitsu utawi kang nomor 3 wal khamsun lan 50 iku at-ta'awunu saling tulung tinulung 'alal birri ing atase kebagusan wat taqwa lan ketakwaan. Liqaulihi krana dawe Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu lan padha saling tulung tinulunga sapa sira kabeh 'alal birri ing atase kebagusan wat taqwa lan ketakwaan. Wala ta'awanu lan aja padha saling tulung tinulung sapa sira kabeh 'alal itsmi ing atase dosa wal 'udwani lan permusuhan. Wali hadithi Anas bin Malik lan krana hadise Anas bin Malik fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro Al-Bukhari lan Muslim, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Unsur nulunga sapa sira akhaka ing sedulur sira, zaliman rupane kang zalim, aw mazluman utawa kang den zalimi. Faqala nuli ngucap sapa rajulun wong lanang, ya Rasulullah, he Rasulullah, ansuruhu nulung sapa ingsun ing akhak mazluman kang den zalimi. Fa kaifa mongko halih kaya apa ansuruhu nulung sapa ingsun ing akhi zaliman kang zalim. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, tamna'uhu nyegah sapa sira ing akhak minaz zulmi saking kezaliman. Fadzalika mongko utawi mangkono tamna'uhu minaz zulm iku nasruka nulungine sira iyahu ing zaliman. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah, di antara cabang iman yang ke-53 yang menjadi penyempurna keimanan seseorang, wajib untuk dilaksanakan agar seseorang menjadi sempurna imannya adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu saling memberikan pertolongan dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Memberikan pertolongan saudara kita sesama muslim, saudara kita sesama muslim
dalam menjalankan kebaikan, menolong saudara kita dalam ketakwaan, dalam menjalankan kewajibannya dan dalam meninggalkan yang diharamkan. Di antara dalil yang memerintahkan kepada kita agar kita saling tolong menolong di antara sesama dalam kebaikan dan ketakwaan adalah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini masih berkaitan dengan pembicaraan kita sebelumnya tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Karena pada hakikatnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu adalah juga dalam rangka at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dalam rangka saling memberikan pertolongan dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, kita artinya di sini salah satu ajaran Islam yang menunjukkan keharusan kita memiliki kepedulian terhadap orang lain dalam hal kebaikan orang lain, yang menunjukkan bahwa ajaran Islam itu bukan ajaran yang kemudian mengabaikan orang lain, mengabaikan adanya kepedulian kepada orang lain. Tetapi Islam menganjurkan kita memiliki perhatian bukan hanya kebaikan untuk diri sendiri, tetapi juga kebaikan untuk orang lain secara luas. Tidak cukup seseorang itu baik sendirian dengan pengertian dia hanya memperbaiki dirinya sendiri tanpa peduli dengan saudara sesama muslim. Bukan seperti itu konsepnya dalam ajaran Islam. Tetapi kita harus memperhatikan orang lain, bagaimana orang lain itu bisa menjadi baik. Seperti dirinya berusaha menjadi orang yang baik, dia juga berusaha orang lain menjadi baik seperti halnya dirinya. Nah, itu sifat daripada seorang muslim. Bagaimana teman saya bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan mudah? Dia membantunya, dia menolongnya. Bagaimana saudara saya bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dengan mudah tanpa ada halangan? Kita berusaha untuk membantunya. Inilah yang dikehendaki dengan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Banyak kewajiban yang wajib untuk kita jalankan dan wajib dijalankan oleh saudara kita sesama muslim. Terkadang kita itu dengan mudah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu karena pertolongan Allah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada sebagian saudara kita sesama muslim itu tidak mudah dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga perlu untuk ditolong, sehingga perlu untuk dibantu agar dia juga bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Di antara kewajiban yang sangat penting adalah, semua kewajiban sangat penting, tetapi maksudnya di sini harus ada perhatian secara khusus adalah kewajiban thalabul ilmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama yang pokok itu wajib bagi setiap muslim. Artinya setiap muslim, siapapun itu orangnya, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, apakah dia itu seorang pejabat atau rakyat biasa, apapun dia profesinya, apakah dia sebagai pedagang, petani, atau tukang bangunan, seorang guru dan seterusnya,
Nah, seluruhnya kalau dia adalah muslim, maka dia wajib mempelajari ilmu agama yang pokok yang disebut dengan ilmu din ad-daruri atau ilmu fardu ain. Nggak boleh tidak. Kalau dia tidak mempelajarinya, maka dia akan berdosa. Dan nanti di akhirat dia akan ditanya tentang hal itu, dan dia akan kalau dia belum mempelajarinya, maka dia tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya, dan nanti di akhirat yastahiqul azab, dia berhak untuk mendapatkan azab Allah jika Allah tidak mengampuni dosanya. Nah, alhamdulillah kita termasuk sebagian orang yang kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, untuk bisa mondok. Sebagian kalian bisa mondok ke pondok pesantren yang mengajarkan ilmu fardu ain, seperti di pondok Baitul Iman ini, atau di pondok Syahamah, atau pondok-pondok yang lainnya. Nah, bisa belajar ilmu fardu ain untuk melepaskan kewajiban thalabul ilmi. Tetapi betapa banyak juga orang-orang yang mereka tidak memiliki kemudahan untuk bisa belajar ilmu agama, yang itu merupakan kewajiban mereka. Ada di antara mereka nggak memiliki biaya, ada kemauan untuk belajar ilmu agama, tetapi nggak memiliki biaya untuk bisa belajar ilmu agama. Tidak memiliki biaya untuk bisa mondok, karena belajar ilmu agama, mondok juga memerlukan biaya. Memerlukan biaya untuk hidup di pondok, untuk makan, untuk minum, untuk biaya kehidupannya, belum untuk pondoknya, yang dia membutuhkan biaya untuk itu. Sebagian orang tidak mudah untuk bisa mendapatkan biaya dalam belajar ilmu agama, sehingga itu bisa menghalangi dia untuk bisa belajar ilmu agama. Maka bagaimana tindakan kita sebagai seorang muslim? Maka harus berusaha kita untuk menolongnya. Mereka yang memiliki, misalnya memiliki harta, kekayaan yang Allah anugerahkan kepada mereka, karena rizki Allah yang menganugerahkan kepada manusia agar ditasarrufkan dengan benar sesuai dengan ketentuan syara, ketentuan agama. Maka bagi mereka yang diberikan rizki oleh Allah dengan harta yang melimpah, hendaknya berpikir untuk menolong saudaranya sesama muslim, terutama dalam hal ini adalah mereka yang misalnya mau belajar ilmu agama, mereka yang membutuhkan dana untuk belajar ilmu agama, untuk mondok. Dia menyisihkan hartanya untuk mereka misalnya. Ini bagian dari apa? At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena ketakwaan adalah menjalankan kewajiban, artinya membantu mereka dalam ketakwaan, artinya membantu mereka dalam menjalankan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang pokok adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu fardu ain. Dan ternyata apa? Banyak sekali orang yang terhalang gara-gara misalnya kesempatan untuk belajar itu tidak ada karena biaya dan semacamnya. Maka sangat mulia jika seandainya ada orang-orang yang menyisihkan hartanya untuk para thulabil ilmi, untuk para santri. Misalnya setiap bulan saya sisihkan harta saya, penghasilan saya untuk para santri misalnya. Maka itu adalah sesuatu yang sangat mulia, karena dalam rangka al-i'anatu 'alal birri wat taqwa, membantu seseorang menjalankan kewajibannya, pahalanya tentu akan sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya, dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana sebagian orang Islam itu bisa melakukannya dengan mudah dan
dengan mudah dan lancar, tetapi sebagian ada halangan-halangan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Ada sebagian orang mau sholat untuk membeli misalnya mukena yang syar'i atau yang sesuai dengan ketentuan syarak, nggak bisa. Ada sebagian orang yang dia ingin menjalankan sholat misalnya, tetapi dia tidak didukung oleh ketentuan-ketentuan yang seharusnya bisa dia yang harusnya dia laksanakan untuk keabsahan ibadah yang dilakukannya. Maka sangat baik, sangat mulia apabila seseorang kemudian membantunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu orang lain dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan adalah perintah agama seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, sebaliknya kita hendaknya juga, atau kita tidak boleh saling tolong menolong dalam dalam keburukan, saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena itu adalah bagian dosa tertentu. Menolong orang lain melakukan kemaksiatan adalah kemaksiatan. Menolong orang lain dalam kekufuran adalah kekufuran. Sehingga ada sebuah kaidah mengatakan al-i'anatu 'alal ma'siyati ma'siyatun wal i'anatu 'alal kufri kufrun. Menolong orang lain melakukan kemaksiatan hukumnya maksiat. Menolong orang lain melakukan kekufuran hukumnya kufur. Sebagaimana menolong orang lain dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Demikian juga orang sebaliknya, orang yang menolong orang lain dalam melakukan kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan dosanya. Sehingga di dalam sebagian ketentuan syarak yang kita telah pelajari, menolong orang lain meskipun itu dalam akad jual beli, bukan menolong secara cuma-cuma, itu pun dilarang dalam agama. Misalnya seseorang menjual alat-alat musik yang diharamkan. Apa hukumnya? Menjual gitar, menjual piano. Hukumnya haram dan tidak sah jual beli barang-barang yang diharamkan. Kenapa kok diharamkan? Karena jika dia menjualnya, dia menjual misalnya alat-alat musik yang diharamkan, berarti dia membantu orang lain untuk menjalankan kemaksiatan. Nanti setelah beli dia akan mainkan alat musik itu, berarti dia membantu orang lain dalam kemaksiatan. Padahal ini dalam akad jual beli. Bukan kita ngasih dia ini alat musik silahkan mainkan, bukan sekedar itu. Tetapi dalam akad jual beli pun itu diharamkan di dalam Islam. Atau misalnya kita ada jual beli benda yang sebenarnya itu tidak diharamkan secara zat, tetapi kita mengetahui bahwa orang yang membelinya itu akan menggunakannya untuk kemaksiatan. Itu juga tidak diperbolehkan, itu juga diharamkan. Misalnya ada seseorang, kita misalnya jual pedang atau kita jual pisau. Boleh apa enggak jual pisau? Pada dasarnya boleh, enggak ada larangan. Nah, karena ibu-ibu kan butuh pisau untuk masak, ya kan? Bapak-bapak butuh misalnya pedang untuk nyembelih kambing, nyembelih ayam, menyembelih sapi misalnya, dibutuhkan. Tetapi jika kemudian kita tahu ada seseorang datang ke tempat kita, dia mengatakan, saya beli pisaunya, mau nusuk itu tetangga saya itu, biar mati misalnya. Dia langsung tahu, memberitahu lagi, dia memberitahu.
saya beli pisau kamu ya yang paling tajam itu. Mau saya tusuk itu tetangga saya yang kurang ajar itu misalnya. Ini apa? Boleh nggak kita menjual pisau itu kepada orang itu? Nggak boleh. Karena menjualnya kepada dia berarti kita membantu dia melakukan kemaksiatan. Kita misalnya jualan anggur. Anggur boleh-boleh saja pada dasarnya kita jual anggur karena itu adalah salah satu buah enak lagi dan menyehatkan. Tetapi jika kemudian ada orang datang kepada kita, kemudian dia mengatakan, saya beli anggur, mau buat khamr saya. Sudah lama nggak minum khamr misalnya, dia bilang begitu, mau buat khamr dari anggur itu. Boleh nggak kita menjual anggur kepada dia? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di situ ada unsur al-i'anatu 'alal ma'siyah. Ada unsur menolong orang lain melakukan kemaksiatan. Wal i'anatu 'alal ma'siyah maksiatun, dan menolong orang lain dalam melakukan kemaksiatan itu adalah maksiyah juga. Apalagi seseorang kemudian melakukan tabarruk untuk melakukan kemaksiatan. Ini juga sesuatu hal yang sangat jelas sebagai bagian dari al-i'anatu 'alal ma'siyah. Jual beli saja itu menjadi tidak sah, haram hukumnya, apalagi seseorang kemudian melakukan tabarruk dengan harta benda yang dimilikinya untuk orang lain melakukan kemaksiatan. Misalnya jangan khawatir, dia mengatakan jangan khawatir, udah kita undang artis ibu kota biar joget menggoyang kampung kita ini misalnya, semua biayanya saya yang nanggung. Saya tabarruk, saya sumbang semuanya untuk tiket artisnya, untuk panggungnya, untuk sound systemnya, pokoknya konsumsinya semuanya saya yang menanggung. Ini namanya apa? Ini al-i'anatu 'alal ma'siyah. Dia menolong orang lain melakukan kemaksiatan, bukan satu orang, satu kampung nanti akan berjoget. Kemudian dia berdosa karena telah menolong orang lain dalam melakukan kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam jangka yang besar, termasuk tabarruk di sini adalah kalau kita misalnya ada pengamen yang dia memainkan musik yang diharamkan. Dia datang kepada kita ngamen dengan menggunakan gitar atau dia menggunakan seruling misalnya. Kemudian kita kasih dia uang. Kita sumbang dia uang. Ini adalah bagian dari i'anah, membantu dia dalam kemaksiatan, karena dia akan semakin semangat untuk ngamen besok. Dia mengatakan dia akan mengatakan atau dengan bahasa yang semestinya tidak dia ucapkan, misalnya dia akan alhamdulillah hari ini penghasilan ngamen saya sangat besar, kata dia. Oh, besok saya akan tekuni, ini profesi yang menguntungkan, kata dia. Akhirnya apa? Besok dia ngamen lagi, besoknya ngamen lagi, begitu seterusnya, dia terus akan melakukan kemaksiatan. Apabila itu ternyata dengan sebab pertolongan kita dia terus melakukan kemaksiatan, kita pun akan mendapatkan dosanya. Kita akan mendapatkan dosa dari perbuatan menolong orang lain dalam melakukan kemaksiatan. Karena itu kita harus berhati-hati. Menolong adalah perbuatan yang baik. Tetapi menolong yang baik adalah menolong yang sesuai dengan ketentuan syarak adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bukan itu yang diperbolehkan.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti ini terkadang itu lewat dalam angan-angan dan pikiran kita. Sehingga seseorang terkadang menganggap bahwa pokoknya nolong itu adalah bagian dari kebaikan. Padahal tidak demikian. Tolong menolong itu pun ada aturan-aturan syarak yang harus ditaati, yaitu bahwa tidak boleh kita saling tolong menolong dalam keburukan, dalam kemaksiatan. Apalagi apabila itu adalah berupa kekufuran, yang kita tahu bahwa kufur adalah dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala orang tersebut itu mati dalam keadaan kufur tersebut. Maka menolong orang lain dalam melakukan kekufuran itu hukumnya adalah kufur, karena sebabnya dia jatuh kepada kekufuran. Maka ini harus lebih diwaspadai oleh kita. Jangan sampai kita menolong orang lain dalam melakukan kekufuran. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah melindungi kita dari hal yang seperti itu. Artinya sebelum kita menolong orang lain, kita harus berpikir, ini saya nolong untuk apa? Ini termasuk kebaikan? Apakah ini termasuk ketakwaan? Ataukah ini termasuk perbuatan dosa? Atau bahkan ini tergolong sebagai sebuah kekufuran? Harus difikirkan dulu, baru kemudian kita menolong apabila memang itu sesuai dengan ketentuan syarak. Misalnya dijelaskan oleh para ulama, kalau ada seseorang, misalnya dia bekerja sebagai tukang ojek atau dia supir taksi misalnya. Kemudian ada orang non-muslim, dia mengatakan, taksi misalnya dia mengatakan, atau ojek, mau kemana? Saya mau ke gereja, misalnya dia mengatakan, ke tempat ibadah dia. Saya mau ke gereja untuk ibadah di sana. Nah, di sini sangat jelas, tujuannya sangat jelas bahwa dia ngojek, dia naik taksi, tujuannya adalah untuk pergi ke tempat ibadah. Dan dia akan melakukan ibadah kepada selain Allah di tempat itu. Bagaimana yang harus dilakukan oleh tukang ojek ini yang berilmu? Maka dia akan menolaknya. Mohon maaf, saya nggak bisa misalnya untuk mengantarkan. Karena apa? Tujuannya adalah untuk melakukan kekufuran. Jika dia mengantarkan orang tersebut ke tempat dia melakukan kekufuran, maka ini adalah bagian al-i'anatu 'alal kufri, menolong orang lain dalam melakukan kekufuran. Ini bisa membahayakan keimanan dia, bisa rusak, bisa keluar dari Islam karena dia telah membantu orang lain melakukan kekufuran. Bahkan disebutkan oleh para ulama, apabila seseorang misalnya ada suami istri, suaminya adalah seorang muslim, kemudian istrinya Yahudiyah atau Nasraniyah. Karena kita mengetahui bahwa dalam hukum Islam, seorang muslim itu boleh menikah dengan seorang perempuan ahlul kitab, yaitu Yahudiyah Nasraniyah, yang memiliki garis keturunan Yahudiyah Nasraniyah secara bersambung tanpa putus sampai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mazhab Syafi'i. Ketentuannya seperti itu. Jika seorang laki-laki muslim kemudian memiliki istri perempuan yang Yahudiyah atau Nasraniyah, kemudian istrinya ini misalnya minta diantarkan ke gereja untuk beribadah kepada selain Allah di sana, maka di sini tidak boleh bagi suami untuk mengantarkannya atau memberikan transport misalnya. Udah, kamu naik taksi, ini uangnya misalnya. Dia ngasih uang
untuk dia pergi menyembah kepada selain Allah, maka ini bagian dari al-i'anatu alal kufri, menolong orang lain melakukan kekufuran meskipun itu adalah istrinya sendiri. Nah, maka ini harus diperhatikan betul. Banyak orang yang terjerumus pada hal-hal yang seperti ini, yaitu al-i'anatu alal ma'siyah dan al-i'anatu alal kufur. Termasuk kalau kita misalnya menjadi berprofesi sebagai pak tukang bangunan. Nah, kita kemudian ada seseorang tukang bangunan ini diminta untuk bekerja, misalnya membangun Ka'bah, membangun apa? Gereja, tempat ibadah orang kafir, non muslim. Maka di sini apa? Tidak diperbolehkan dia untuk menerimanya. Karena kalau dia tahu bahwa itu adalah tempat untuk ibadah kepada selain Allah, itu adalah bagian dari al-i'anatu alal kufur, menolong orang lain melakukan kekufuran biar nyaman dia ibadah di sana, maka itu dia kemudian melakukan perbuatan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun at-ta'awun, saling tolong menolong, itu adalah bagian dari kebaikan, tetapi seseorang harus harus mengetahui bagaimana ta'awun yang diperbolehkan dan bagaimana ta'awun yang tidak diperbolehkan. Banyak sekali at-ta'awun 'alal birri wat taqwa yang harus kita laksanakan. Selain yang tadi misalnya kita contohkan karena pentingnya ini, yaitu menolong orang lain dalam belajar ilmu agama, menyiapkan misalnya makannya. Udah ini pondok pesantren ini biar santrinya tenang dalam belajar misalnya, makannya saya tanggung misalnya. Itu namanya apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Biar santrinya enak dalam belajar ilmu agama, nyaman, bisa menghafal misalnya, tempat tinggalnya saya yang bangunkan, tempat tinggalnya saya yang menanggung biayanya. Itu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena sebagian orang itu tidak bisa datang untuk belajar ilmu agama ke pondok-pondok pesantren, alasannya adalah biaya. Biaya. Itu sangat banyak. Sehingga pondok pesantren yang gratis itu banyak diserbu oleh anak-anak, oleh masyarakat muslim. Yang menjadi masalah bagi kita adalah di sini, bahwa pondok-pondok pesantren kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak yang mahal. Sebenarnya juga nggak mahal, juga banyak, tapi bayar. Nah, perbandingannya sekarang adalah masalah bayar dan nggak bayar. Kalau dilihat, kalau pondok-pondok salaf di Jawa ini rata-rata sebenarnya kalau dihitung-hitung sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah. Kalau dibandingkan dengan kursus misalnya bahasa Inggris atau kursus bahasa Arab di kampung Inggris misalnya, maka pondok-pondok pesantren itu jauh di bawahnya dari sisi biayanya. Tetapi permasalahannya adalah bahwa ada pondok-pondok non Ahlus Sunnah wal Jamaah yang gratis tis. Ada gratis ditambahi tis ya. Jadi artinya apa? Sangat gratis sekali, bukan hanya sekedar nggak bayar, tetapi dia dikasih jaminan, sudah fasilitasnya itu lux, itu fasilitasnya itu nyaman, makannya digratiskan, sekolahnya, mondoknya digratiskan, bahkan ada sebagian masih dikasih uang saku. Gimana orang nggak tertarik?
Bagaimana seseorang nggak tertarik? Sudah dapat ilmu dalam pikiran mereka, ilmu dapat, kemudian hidup nyaman, kemudian berikutnya apa? Masih dikasih tambahan lagi, bisa jajan lagi. Sangat meringankan, dalam pikiran dia ini meringankan orang tua. Tapi ternyata apa? Pondok-pondok itu bukan pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan sangat membahayakan, dan ini sudah terbukti, sudah banyak terjadi. Sangat ironis lagi bahwa kebanyakan anak-anak yang cerdas itu miskin orang tuanya. Ini bagian dari ujian, meskipun ya kebanyakan ini saya juga belum pernah melakukan penelitian. Tetapi saya memandang sekilas bahwasanya banyak anak-anak yang cerdas, memiliki kemampuan intelektual dalam kecerdasan akal, yang itu sangat baik apabila untuk bisa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan kitab-kitab para ulama. Tapi ternyata kedua orang tuanya itu tidak memiliki biaya yang memadai untuk kemudian mengarahkan sang anak di lembaga-lembaga yang terpercaya, yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya apa? Akhirnya yang ada, di satu sisi anak ini memiliki kemampuan dalam belajar, dan dia juga memiliki himmah yang kuat untuk belajar ilmu agama. Tetapi sisi lain orang tuanya nggak mampu, dan di sisi yang sana ada orang yang menawarkan mondok gratis, kuliah gratis, dikasih uang saku. Kira-kira tertarik apa enggak? Kebanyakan orang tertarik. Kebanyakan orang tertarik. Bahkan kami dulu juga pernah itu belajar di lembaga yang kayak begitu. Ketika kita tamat dari pondok pesantren, di satu sisi kita memiliki himmah untuk semangat untuk belajar ilmu agama, tetapi orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mengkuliahkan kita. Di satu sisi yang lain, di sana di Jakarta ada lembaga yang gratis, bahkan kita setiap bulan dikasih uang. Sudah gratis, makan gratis, semua gratis, dikasih uang lagi setiap bulan. Maka akhirnya sebagian kita, bahkan saya juga sempat masuk ke dalamnya, itu apa? Ternyata banyak sekali, dan yang masuk ke situ bukan anak-anak yang bodoh. Kalau anak bodoh nggak bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena diseleksi secara ketat, baik itu dari sisi bahasa Arabnya atau pengetahuan agama. Kalau yang bebal-bebal otaknya nggak jalan, nggak bisa masuk ke lembaga itu. Jadi yang masuk anak-anak pintar tetapi miskin. Orang tuanya nggak bisa mengkuliahkan anak-anaknya. Akhirnya orang-orang seperti ini kemudian berpotensi, kemudian ke depan akan dipengaruhi dengan paham-paham yang menyimpang. Setelah itu menjadi dai-dai mereka, dai-dai dalam menyebarkan kesesatan di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini pondok-pondok Wahabi sangat banyak di setiap kota besar ataupun kecil, itu selalu ada, dan rata-rata pondok pesantren mereka itu gratis. Jadi nggak ada bayar-bayar. Kenapa kok mereka bisa melakukan itu? Ya karena ada donatur, ada orang baik secara zahir yang mereka saya bilang secara zahir karena dia mau membantu, tetapi dia sebenarnya membantu dalam kemaksiatan, bahkan bisa membantu dalam menyebarkan kekufuran.
Ada para donatur-donatur, mereka yang memberikan dana untuk pondok itu, untuk pondok mereka, untuk menggratiskan para santrinya, untuk membiayai para santrinya. Ada yang membiayai, bukan nggak ada. Kalau nggak ada, gimana mereka bisa makan? Gimana mereka bisa membangun? Bagaimana mereka bisa menggaji gurunya dan seterusnya? Akhirnya mereka dakwahnya begitu gencar dan begitu cepat dibandingkan dengan dakwah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondoknya nggak ada yang nyumbang, bangun kesulitan, bangun pondok pesantren berat karena biayanya nggak ada. Kemudian untuk biaya para santri, ya santri sendiri yang membayar. Untuk makan mereka, untuk pendidikan mereka, mereka sendiri yang bayar. Akhirnya apa? Akhirnya ya yang ngisi hanya orang-orang yang memiliki kemampuan. Mereka yang tidak punya kemampuan tetapi memiliki kecerdasan, ya tidak di sini tempatnya. Anak orang-orang kaya yang di sini atau yang di pondok-pondok orang kaya dalam tanda kutip, yang mau mondok yang bayar, tetapi anak orang kaya banyak di antara mereka, nggak semuanya, nggak begitu cerdas, sehingga apa? Sehingga sulit untuk dikader sebagai para pejuang-pejuang, sebagai dai-dai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah membutuhkan mereka, para muhsinin, para donatur, orang-orang yang mau ta'awun alal birri wat taqwa. Kita membutuhkan orang-orang kaya yang mau menolong, dalam kebaikan dan ketakwaan, yang mau menolong dakwah Islam, yang mau menolong agama Allah ini. Agar dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah al-yaum kal yatim la kafila lahu. Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini itu seperti anak yatim yang tidak ada yang ngurusnya. Sudah anak yatim, nggak ada lagi yang ngurus. Kalau ada anak yatim kemudian ada yang saya yang ngurus dia, lumayan dia akan terurus dengan baik. Tetapi ini seperti anak yatim yang tidak ada yang ngurus, nggak ada yang membiayai, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang menafkainya. Dia akan terlantar jika ada anak yatim kemudian tidak ada orang yang mengurusnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini seperti itu, berbeda dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Wahabi. Ada negara yang membiayainya secara khusus, seperti Syiah ada yang membiayainya secara khusus. Kelompok-kelompok yang menyimpang itu ada negara di belakangnya yang membiayainya. Ada orang-orang kaya yang mau membiayainya. Nah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah diibaratkan seperti anak yatim yang tidak ada orang yang mengurusnya. Untungnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ajaran yang benar, yang kuat dengan dalil-dalil yang dimilikinya, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menjadi mayoritas umat Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap jaya karena dalil-dalil yang hujjah-hujjah yang kuat yang masih dipegangi oleh para ulamanya. Kalau tidak karena itu, maka akan sulit kita untuk akan berkembang. Dan Wahabi, kenapa mereka dengan uang yang begitu besar, yang seakan-akan uangnya nggak akan pernah habis, untuk digelontorkan dalam rangka menyebarkan kesesatan, tapi kenapa mereka nggak berkembang sebagaimana perkembangan atau menyalip
kejayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ajaran mereka nggak punya dalil. Ajaran mereka nggak punya hujjah yang qawiyah, yang kuat. Nah, sehingga apa? Sehingga hanya orang-orang bodoh yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang mereka kembangkan. Orang yang berpikir, maka mereka akan menolak ajaran-ajaran yang mereka kemukakan. Ada juga orang yang duitnya diterima, ajarannya ditolak. Ini ya nggak bagus juga. Nah, ada yang seperti itu. Nah, kita hendaknya melepaskan diri sama sekali dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayo kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, khususnya dalam hal menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dalam hal at-tahdzir, memperingatkan masyarakat dari bahayanya kelompok-kelompok yang menyimpang. Sesuai dengan kemampuan kita. Ta'awun ini sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita adalah misalnya bagian orang-orang yang alim, misalnya yang berilmu, maka ta'awunnya apa? Dengan ilmu. Ta'awunnya adalah dengan ilmu, agar orang itu bisa belajar ilmu agama yang benar. Maka dengan mengajari mereka, dengan membuka majelis ilmu, majelis taklim, kemudian dengan misalnya menyediakan kitab-kitabnya agar orang bisa belajar agama dengan mudah, maka kita siapkan buku-bukunya, kitab-kitabnya, kita berikan misalnya penjelasan-penjelasan agar orang mudah dalam mempelajarinya. Itu namanya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Agar orang mudah dalam mempelajari agama bagaimana? Nah, itu dilakukan. Demikian juga sebaliknya, agar orang itu terlepas dari paham-paham yang sesat dan menyesatkan yang dibawa oleh kelompok-kelompok yang menyimpang bagaimana? Nah, kita melakukan tahdzir syar'i. Kita seperti yang dilakukan oleh para guru kita, misalnya menulis kitab-kitab yang isinya adalah peringatan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dengan kitab-kitab itu kemudian umat Islam menjadi tahu mana kelompok yang menyimpang dan mana kelompok yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa membedakan, oh ini ajaran Wahabi, oh ini ajaran Hizbut Tahrir, oh ini ajaran Hizbul Ikhwan, menyimpang. Saya nggak akan ikuti. Menjadi tahu dengan membaca kitab-kitab tersebut. Ini adalah bagian at-ta'awun. At-ta'awun 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini bagian dari itu. Bagi kita yang memiliki ilmu, caranya seperti itu. Yang memiliki keahlian menulis, tulis. Yang ahli dalam media sosial untuk menolong orang lain dalam kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, tulis melalui media-media sosial. Bagi kita yang memiliki kemampuan untuk berceramah, sampaikan melalui ceramah-ceramah dan seterusnya. Bagi kita yang memiliki harta kekayaan, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, dengan harta yang kita miliki. Bagi kita yang nggak punya harta benda, kemudian juga nggak punya ilmu, maka kita bisa dengan tenaga kita melakukan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bisa dilakukan. Semua orang bisa melakukannya, maka hendaknya kita melakukannya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan kita dan keahlian kita masing-masing. Tekuni apa yang kita memiliki keahlian di situ, kemudian keahlian itu dimanfaatkan dalam rangka untuk at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis di sini, ini intinya sudah kita sampaikan, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu itu yang zalim ataupun yang dizalimi. Tolong, ya, ditolonglah mereka. Yang zalim tolonglah dia, yang mazlum, yang dizalimi juga tolonglah dia. Sehingga ini membuat penasaran sebagian sahabat, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalimi, itu apa? Itu saya sudah melakukannya. Ansuruhu mazluman. Tapi bagaimana menolong orang yang zalim itu kok ditolong, itu bagaimana? Orang yang zalim kok malah ditolong. Itu bagaimana caranya menolong orang yang zalim? Kemudian Rasulullah bersabda, tamna'uhu minaz zulmi fadzalika nasruka iyahu. Yaitu kamu mencegah orang lain dari melakukan kezaliman. Itu artinya kamu sudah menolong dia, menolong orang yang zalim. Kezaliman itu apa? Kezaliman itu ya kemaksiatan itu. Kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, dosa-dosa itu adalah semuanya adalah kezaliman. Baik yang berkaitan dengan manusia atau tidak berkaitan dengan manusia, segala jenis dosa itu adalah sebuah bentuk kezaliman, kecil ataupun besar. Ketika kita mencegah orang lain dalam melakukan kezaliman, berarti kita sudah menolong dia. Yang di sini diistilahkan apa? Menolong zaliman, menolong orang yang zalim adalah dengan mencegah dia melakukan kezaliman, mencegah dia melakukan kemaksiatan, mencegah dia melakukan kekufuran agar dia tidak jatuh kepada kekufuran. Dia mencegahnya, maka ini adalah namanya nasru az-zalim. Kalau yang mazlum, misalnya orang dizalimi oleh orang lain, maka kita tolong, kita selamatkan dia. Itu namanya nasrul mazlum. Tapi kalau nasrul zalim, mencegah orang itu untuk berbuat zalim. Baik yang berkaitan dengan manusia, misalnya dia menganiaya saudaranya sesama muslim, kita cegah agar dia tidak melakukannya, itu nasrul zalim. Atau dia melakukan kemaksiatan, kemudian kita mencegah dia agar tidak melakukannya, maka itu juga bagian dari nasrul zalim. Intinya sama dengan yang tadi kita sebutkan, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi dalam ketakwaan artinya kita membantu orang lain menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan kita membantu orang lain untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa melaksanakan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.